Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Dr. Haji Firdaus Zar'i. Beliau seorang wakil rakyat, merakyat, dan cara bicara juga sangat mudah dipahami oleh rakyat. Maka wajar kalau dia maju wali kota, soal jadi urusan nomor 1. Saya yakin di 150 sampai 200 hari ini doa yang mengaminkan ada yang dikabulkan oleh Tuhan. Ya, kalau tidak dikabulkan minimal beliau menjadi wali murid. Yang sama-sama kita hormati para narasumber yang hari ini kepakaran mereka sudah tidak kita ragukan lagi. Dari IAIN Pontianak, Bapak Dr. Haji Hermansyah MPD. Dari Untan Pakar Hukum yaitu Bapak Turiman SHMH, dokter juga ya. Oh, enggak apa, paling tidak ini kan sebuah pengharapan saya selaku yang sambutan hari ini. Yang saya hormati pasukan PMP, Perkumpulan Merah Putih, kemudian tokoh dari semua agama, 6 agama yang hari ini komplit hadir. Dan saya lihat tidak ada meja bulat yang tidak terisi, kecuali yang kosong. Yang kita banggakan para panitia yang hari ini sudah kerja keras. Tentu yang sangat kita respect kepada para donatur yang bisa membuat BKPMRI hari ini menggelar pertemuan yang dahsyat yang sebesar ini. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya begitu ditelepon oleh Pak Dr. Firdaus, disuruh menghadiri membuka acara. Semulanya membuka, nggak ada keynote speaker, nggak ada. Hari ini dia ngomong begini, tapi nggak apa-apa, pantang saya menolak. Maka saya tidak siap materi ini, tapi nggak apa-apa. Kalau bicara soal bangsa, insya Allah kalau beliau bisa sampai subuh, kalau saya bisa sampai jam 9. Ya. Artinya ini kan setengah 9, ini kan tinggal sisa 10 menit lagi. Udah lewat. Ya. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, ini kebetulan program BKPRMI, saya tidak tahu yang mensponsori, tapi setidaknya seirama betul dengan program Kementerian Agama yang insya Allah yang digawangi oleh Pak Menteri Agama kita. Insya Allah September nanti akan launching, yaitu Tahun Kerukunan Republik Indonesia tahun 2022. Dan ini mendukung betul dengan program Kementerian Agama. Terima kasih kepada BKPRMI telah mendukung kami. Mengapa program ini penting? Bicara soal moderasi agama. Karena memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, fakta empiris. Bahwa pemuda
pemuda, remaja adalah pejuang bangsa. Sejak Budi Otomo itu pemuda, dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda juga para pemuda. Saya pikir sampai sekarang ini juga pemuda terus mengisi lini-lini kehidupan bangsa adalah tokoh-tokoh para pemuda. Maka sangat bangga kita kepada para pemuda, apalagi para pemuda lintas agama, lintas etnis, lintas pulau, mungkin juga lintas selat. Inilah para pemuda. Kemudian para pemuda juga, fakta empiris adalah dia sebagai penjaga bangsa. Pemuda remaja menjadi penjaga bangsa. Historis bicara, yang ditakuti oleh pimpinan negara siapapun di dunia termasuk Indonesia adalah para pemuda. Jika pemuda melimpah ruah turun ke lapangan, pemimpin mana yang tidak tergetar jantungnya? Bukan hanya hati dan telinganya yang tergetar, tapi juga jantungnya, denyutnya sudah tidak beraturan. Maka terlalu banyak pemimpin kita jatuh berantakan hanya karena pemuda. Presiden pertama turun karena pemuda, kedua turun juga kepada pemuda, dan seterusnya. Saya tidak menyebutkan, maka saya tidak mau jadi presiden karena tidak mau diturunkan oleh pemuda. Maka jadi hati-hati yang kepingin jadi wali kota tapi diturunkan. Kemudian fakta empiris berikutnya bahwa pemuda adalah harapan bangsa. Tidak ada bangsa berharapan dengan orang tua, dengan bapak, apalagi kakek, nenek. Tidak ada bangsa menaruh harapan bahwa harapan bangsa adalah kakek, harapan bangsa adalah nenek, tapi harapan bangsa adalah pemuda. Jadi pemuda secara fakta empiris yang harus kita akui bahwa dia adalah pejuang bangsa, penjaga bangsa, harapan bangsa, sekaligus harapan pemudi. Ini mudah-mudahan bisa dipahami. Pemuda harapan, pemuda adalah pejuang bangsa, penjaga bangsa, harapan bangsa, harapan negara, bahkan harapan anak mertua. Tidak ada seorang yang punya anak gadis yang tidak suka dengan pemuda. Tidak ada pemuda yang tua pun jadilah. Maka banyak yang buka cabang di mana-mana. Mohon maaf kalau ada anggota dewan buka cabang, bukan saya nyinggung. Dan memang wajar kalau dia buka cabang karena memang pas penghasilannya banyak. Kalau tidak buka cabang itu bukan dewan namanya. Kemudian pemuda, isu aktual terkini pemuda banyak terpapar oleh paham radikalisme, banyak terpapar oleh paham radikalisme, masuk ke sekolah, masuk ke kampus, masuk ke masjid, masuk ke gereja, masuk ke rumah-rumah ibadah. Itu adalah paham-paham radikalisme. Tidak di Indonesia, tapi juga di negara-negara global. Artinya yang nama radikalisme itu semua agama ada radikalisme. Pidato saya begini tidak ada tepuk tangan. Yang tepuk tangan itu orang yang kepingin jadi wali kota. Isu aktual, pemuda banyak terpapar paham radikalisme. Mengapa? Setidaknya ada 3 sebab. Setidaknya artinya banyak. Sebab pertama adalah idealisme. Tapi
hanya teoritis. Dia ideal, tapi dia tidak melihat lebih jauh di lapangan. Maka yang ia pahami langsung masuk menjadi pikiran, hati, dan prinsip hidupnya. Jadi itu idealisme, tapi sangat teoritis. Sebab yang kedua adalah banyak terpapar paham radikalisme karena merasa paling benar. Merasa paling benar. Saya kenapa ngomong begini? Karena saya mantan pemuda. Waktu saya masih muda, kadang-kadang omong dosen tunggu dulu. Tapi dosen dan saya sama-sama baca buku. Mana yang benar ini? Saya kepada sumber asli buku. Kalau dosen mungkin masih bual-bual begitu, pikiran masih pemuda dulu. Artinya konsep radikal itu selalu ada mengendap, bersarang di otak pemuda. Selalu melihat idealisme itu teoritis. Dia belum merasakan idealisme praktis seperti apa. Nanti kalau sudah menjabat, ingat, yang para pendemo sangat pemuda, begitu dia menjabat, begini dia. Kena demo. Nah, begitu pemuda idealisme teoritis, tapi yang sudah lewat pemuda idealisme praktis. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian isu aktual pemuda banyak terpapar pikiran atau paham radikalisme disebabkan sanad ilmunya Google. Paham maksud saya? Mereka senang sekali belajar cukup dengan Google, karena di situ lengkap, mau buka apa saja, sehingga eksekusi pahamnya cukup dengan membaca apa yang termuat di dalam Google itu. Sehingga sanad ilmu yang dipakai para ulama-ulama kita sudah banyak yang ditinggalkan. Ini prihatin kita. Pemuda kalau sudah mengkaji suatu kajian, maka HP-nya tidak lepas. Kenapa? Karena rujukan Google. Jadi ada kalau orang kita dulu keberkahan ilmu itu ada karena ada gurunya. Di depannya ada menjelaskan. Kalau sekarang buka Google, bagaimana penjelasan Google itu? Biasa yang Google itu ada yang Google itu Abu Jahal, ada Sayyidina Ali. Yang membaca Sayyidina Ali, Umar, Abu Bakar, Utsman, mantap. Tapi terbaca Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Dapur, kan jadi bermasalah. Bapak dan saudara sekalian, dan aliran yang berpikir radikalisme kepingin sekali paham-paham yang keluar dari Abu Jahal, Abu Jahil, dan abu-abu yang lainnya. Ini persoalannya. Kalau tidak ngetop, apalagi para YouTuber sekarang ini, kalau tidak sesuatu yang kira-kira wah bisa memukau publik, ruang publik diisi, kalau perlu dia yang isinya dengan paham-paham yang menurut dia benar dan memukau, tapi orang lain banyak sesat oleh paham-paham dia. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kok kenapa pada diam semua ya? Ini kelaparan, belum sarapan ya? Oh, syukurlah, berarti saya bakal jadi wali kota. Nah, Pak Dr. Firdaus, lihat, yang tepuk tangan itu pendukung, bukan kaling-kaling itu. Lalu solusi kontekstual dari persoalan pemuda yang terpapar paham radikalisme tadi. Apa solusi kontekstual? Kontekstual ya, fakta saat ini seperti apa solusinya? Solusi pertama adalah mau tidak mau, harus mau, rela atau terpaksa harus mau kita melakukannya, adalah harus para pemuda siap berkarakter moderat. Siap berkarakter moderat. Kalau tidak berkarakter moderat, Indonesia ke depan mau jadi apa? Mau dibawa kemana?
Saya sedikit pengalaman, mungkin sejarah bisa mencatat. Tumbangnya Majapahit lebih kurang 100 tahun. Pergolakan karena tidak moderat. Tumbangnya Sriwijaya lebih kurang 100 tahun juga karena pola pikir yang tidak moderat. Kita sudah 76 tahun. Siapa yang menjamin 100 tahun Indonesia tidak tumbang kalau tidak ada daya pengikat yang kuat untuk Indonesia? Bapak Ibu mau tahu? Indonesia ini betul-betul, kalau negara di dunia mungkin Indonesia yang paling banyak perbedaannya. Pulau saja kita sudah 17.000 lebih pulau. Suku kita sudah 1430 suku, pecahan dari etnis. Kemudian aliran kepercayaan kita sudah 187. Dan ada di antaranya aliran kepercayaan itu ada 2 yang kepingin mau jadi agama, yaitu Kaharingan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, juga Sunda Wiwitan, ya, Jawa ya. Ini kepingin jadi agama dan dibahas secara nasional sudah berkali-kali. Dan banyak yang lain masih mau minta jadi agama. Maka orang di Indonesia ini paling banyak agama ada di Indonesia. Sekarang baru 6. Saya tidak tahu lagi 50 tahun ke depan. Jangan-jangan bukan 6 tapi 7, 8, 9, 10. Maka daripada orang lain jadi nabi, bagus bapak dan ibu lamar jadi nabi. Ini Indonesia. Tapi yang hebatnya, kita memberikan kebebasan sepanjang syarat-syarat menjadi agama sudah bisa. Ini hebat Indonesia. Mana ada negara kayak Indonesia ini? Indonesia ini paling enak. Cara beragama dan menerapkan agama di Indonesia lah yang paling nyaman dan paling enak. Itu kata Presiden Afghanistan tahun 2016. Indonesia hebat. Apa yang hebat? Indonesia banyak suku, banyak agama, banyak kepercayaan, banyak penduduk, dan banyak-banyak yang lainnya. Tapi Indonesia bisa bersatu. Afghanistan satu agama, satu kitab suci, satu arah penyembahan. Sukunya etnis satu, etnis Arab saja. Penduduknya tidak begitu banyak. Tapi Afghanistan tidak bisa bersatu, bercerai-berai. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Kenapa Indonesia bisa bersatu? Karena Indonesia ada tali pengikat yang keras, kuat, dan tangguh. Ada lim perekatnya. Apa itu? Lim perekatnya adalah Pancasila. Kok kita percaya dengan Pancasila? Mana yang radikal sini? Ada sini radikal. Kok kita percaya dengan Pancasila? Pancasila itu bukan kitab suci. Pancasila itu bukan agama. Tapi kok kita percaya begitu, hati begitu hebat kita meyakini membesarkan Pancasila. Tapi ingat jawab kita, Pancasila memang bukan kitab suci, Pancasila memang bukan agama, tapi Pancasila tidak bertentangan dengan kitab suci, tidak bertentangan dengan agama. Justru Pancasila politik membumikan agama di Republik Indonesia tercinta ini. Itu baru Kinus Speaker. Harus moderat. Moderat itu apa? Para pemuda, orang yang Pancasila pasti moderat. Moderat itu apa? Ini kayaknya suka main bola semua ini. Saya analogi dengan bola saja. Di bola itu ada sang wasit. Wasit itu sebenarnya bahasa Arab ya Pak Dr. Herman. Asal kata dari wasatiyah atau wasata. Jadi orangnya disebut wasit. Kerjaan wasit itu bawa peluit begini. Kemana ada pemain, kesana lah dia. Kalau salah langsung ditiup peluitnya. Kalau enggak biarkan aja.
aktif. Wasit tidak nunggu gawang, wasit tidak bersama penonton, tapi wasit bersama pemain. Di mana pemain sibuk dia, kasihan wasit. Kalau sampai 90 menit, maka 90 menit dia lari sana lari sini seperti orang gila, tapi bukan gila. Itulah orang moderat, persis seperti wasit. Dia menjamin pertandingan harus berjalan dengan sportif, tidak ada pelanggaran. Inilah orang moderat, menjamin Indonesia ini tidak ada yang radikal, tidak ada yang liberal. Ada yang radikal main-main, ada yang liberal main-main, moderat tampil. Ini orang moderat semuanya, menurut saya. Tapi di hati bapak-bapak, jangan-jangan banyak radikal sini. Lihat saja nanti pertanyaan, kita tahu orang yang radikal dengan moderat, kita udah tahu tuh pada saat dia bertanya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian solusi kontekstual yang kedua, bahwa para pemuda ke depan demi Indonesia harus menjadi pejuang kerukunan, pejuang kerukunan, kerukunan bangsa, kerukunan negara, kerukunan agama. Harus tiga kerukunan itu harus pemuda perjuangkan. Karena negara ini kan kami titipkan buat anda-anda sekalian. Saya akan tinggalkan negara ini, insya Allah 100 tahun saya tinggalkan. Titipkan untuk para pemuda ke depan. Maka para pemuda harus menjamin kerukunan bangsa, kerukunan negara, kerukunan agama. Kerukunan bangsa, kita terdiri dari suku-suku yang begitu banyak. Jamin suku-suku itu harus rukun. Suku-suku itu yang membentuk bangsa, yang mengolah negara ini bermacam-macam. Ada dari agama Islam, ada dari agama Katolik, ada dari agama Kristen, ada dari agama Hindu, ada dari agama Buddha, ada dari agama Konghucu. Yang mengurus bangsa ini, negara ini diurus oleh 6 agama itu. Maka dari 6 itu dijamin para pemuda harus menjamin semangat moderat harus ada di otak para pemimpin-pemimpin, termasuk para pemuda. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, kemudian kerukunan agama. Kerukunan agama bukan agama yang harus kerukunan agama ini artinya bagaimana kita menerapkan agama itu rukun. Rukun sesagama, rukun antar agama, rukun antara pemeluk agama dengan pemerintah. Itu harus jamin pemuda menjadi garda terdepan untuk mengawal ini semuanya. Karena pemuda yang masih idealismenya masih clear. Tapi kalau orang tua kadang-kadang idealisme itu terkadang-kadang, tidak semuanya, terkadang-kadang terkontaminasi oleh pengaruh angin barat, angin timur, angin utara, angin selatan. Tapi kalau pemuda masih bisa tersterilisasi. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, maka kata kunci goal yang akan kita harapkan, bahwa kegiatan hari ini saya izin kepada Bapak Ketua Panitia dan seluruh peserta berhasrat, berkeinginan, berniat kegiatan kita hari ini harus ada goalnya. Apa goalnya? Yaitu tidak mengganggu PBNU dan justru pejuang utama PBNU. Kok ada yang tepuk tangan ini ya? Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Maksud saya PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka dijamin hari ini, hasil diskusi panel hari ini, harus kita semua menjaga PBNU dan menjadi barisan terdepan, garda terdepan pembela PBNU.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan diskusi panel moderasi beragama, lintas agama dan etnis dengan tema peran pemuda lintas agama dan etnis untuk menggalakkan moderasi beragama di Kalimantan Barat, yaitu tanggal 23 Juli 2022, saya nyatakan resmi dibuka. Sekian demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dulu biar dapat ini yang berkah. Maka perbedaan yang paling esensial, yang paling ini adalah masalah agama. Itu kalau sudah bicara agama ya, ekonomi kalah, politik kalah, segala pun kalah, bahkan istri, anak kita kalah, nyawa kita korbankan. Maka kita enam agama, supaya dari enam agama itu bagaimana penerapan agama itu dengan penerapan yang moderat, bukan radikal dan bukan liberal. Maka ini kita memberikan semacam edukasi lah hari ini kepada pemuda. Tentu hari ini sebagai yang menggawangi kita pertemuan hari ini, Indonesia harus moderat dalam beragama, tidak boleh liberal dan tidak boleh radikal, demi Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang hebat. Nah, apa yang harus dilakukan, langkah apa yang harus dilakukan oleh pemuda sendiri dalam waktu dekat ini? Langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana saya kira melakukan sesuatu yang kira-kira bagaimana membuat suku, membuat bangsa, membuat agama kita di sini saling tidak curiga dan tidak mencurigai seperti apa. Kegiatan bersama boleh, apa saja boleh, termasuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini saya kira sebuah momentum yang sangat cerdas yang diinisiasi oleh PKPLMI ini. Sehingga di sini kita tahu peran negara, peran bangsa, peran kita sebagai masyarakat Indonesia ini seperti apa untuk mencintai Indonesia. Ternyata kita tidak boleh berpaham radikal, tidak boleh berpaham liberal, tapi kita harus berpaham moderat. Inilah cocok untuk Indonesia. Nah, kalau untuk saat ini kan di era teknologi yang canggih ini kan otomatis juga akan membawa pemuda ini lebih melek dengan teknologi, tapi mungkin juga ada sebagian yang melupakan tentang pentingnya persatuan. Nah, kalau Bapak melihat sendiri bagaimana untuk mengimbangi moderasi? Saya kepingin begini, saat ini kan instrumen yang paling ampuh dan paling digemari oleh pemuda adalah IT, medsos. Maka pemuda sebagai yang bertanggung jawab untuk membesarkan Indonesia ke depan adalah menggunakan medsos satu, harus dewasa, harus berakhlak. Setidaknya 3S. 3S itu harus pertama yaitu saring. Yang kedua sharing. Kita minta pendapat teman-teman, barulah kita sharing. Kita baru kita sharekan. Jadi saring, share, kemudian baru share. Jadi 3S itu yang harus dilakukan oleh para pemuda dalam rangka menggunakan medsos. Pak Syahrul, tadi Anda waktu membuka diskusi panel ini ada menyebutkan jangan ganggu PBNU. Penjelasannya seperti apa, Pak? Ya. PBNU itu maksud saya bukan bukan organisasi, tapi singkatan dari Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Itu harga mahal kalau kita mengganggu itu. Oleh karena itu bukan mengganggu tapi menjaga PBNU. Nah, Pak, dalam kondisi sekarang ini bibit-bibit itu masih ada, Pak? Ini idealisme pemuda ya. Saya katakan tadi, saya mantan pemuda. Jadi kalau dulu ini kayaknya orang yang memimpin negara, orang dewasa itu nggak ada yang benar rasa saya waktu masih pemuda itu. Tapi begitu saya jadi orang dewasa, jadi orang yang memimpin negara, ternyata pikiran saya dulu itu tidak sesuai, tidak kontekstual. Itu saya hanya idealisme teoritis, bukan idealisme praktis. Tidak merayap ke masyarakat, tidak merayap ke bangsa. Yang saya pahami bahwa dalil Tuhan itu hanya Al-Quran. Padahal sebenarnya ayat Tuhan bukan hanya Al-Quran, tapi juga alam semesta adalah ayat-ayat terhampar, ayat-ayat Tuhan yang harus kita pertimbangkan jika itu ada positif.
Oke, sip. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai saya tadi Bapak nanya buat ayat cinta.